Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, pelajaran kita pada hari ini yaitu coba dibuka buku paketnya ya, yang berbahasa Arab halaman 173. Ya, kita membarisi terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan. Dan yang kita barisi, yang kita baca adalah perkataan dari penulis. Dalil-dalilnya belakangan ya. Nanti sudah selesai Kitabul Janaiz, kita kembali lagi, kita membacakan dalil-dalilnya. Ya. Ya, sudah dibuka halaman 173. 73. Wa kullama kathura al-jam'u wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu lil mayyiti wa anfa'u wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu lil mayyiti wa anfa'u. Wa kullama, dan semakin ya, wa kullama kathural jam'u, dan semakin banyak orang yang menyolati jenazah ya, wa kullama kathural jam'u, semakin banyak orang yang menyolati jenazah, kana afdalu lil mayyiti, maka semakin utama bagi mayit ya, bagi mayit atau mayat ya, bagi mayit, wa anfa'u, dan lebih bermanfaat. Namun di sini dipersyaratkan bahwa orang yang menyolatkannya itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Meskipun banyak jumlahnya, ribuan, ratusan, tapi mereka menyekutukan Allah enggak bermanfaat bagi mayat, karena doa mereka tidak diterima. Solat mereka enggak diterima. Jadi disebutkan di dalam hadis ada 40 orang ya menyolati jenazah, dan 40 orang ini dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka 40 orang ini akan bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada apa? Kepada mayat ini. Tapi kalau mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka ini tidak bermanfaat bagi mayat. Ya, ini tidak bermanfaat bagi mayat. Disebutkan di dalam hadis itu jumlahnya 40, ada menyebutkan 40, ada yang menyebutkan sampai 100.
Ya. Ini akan bermanfaat. Namun syaratnya apa? Mereka mentauhidkan Allah. Itu dia ya, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Ya, ini dalilnya ada dua, kita lompati masuk kepada ya wa yustahabbu. Ya, wa yustahabbu an yasifu ya, an yasifu wara al-imami. Thalathatu sufufin. Sufufin. Thalathatu sufufin wa in qallu. Ya, kemudian lompati dalilnya. Ini kan di bawahnya dalil. Masuk alinea yang baru. Wa idza ijtama'at. Dapat? Ya, nanti belakangan kita barisi terlebih dahulu. Wa idza ijtama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa'i fa in shalla ala kulli janazatin ala kulli janazatin salatun fahadal aslu fahadal aslu wa in shalla alaiha jami'an salatun wahidatun jaza wa yaj'alu adh-dhukura walau kanu sigharan mimma yalil imama mimma yali al-imama wal inathu
wal inathu mimma yalil qiblata. Wal inathu mimma yalil qiblata. Ya, kita artikan ya. Ya. Kita artikan wa yustahabbu, dan dianjurkan. An yasifu, membentuk saf. Ya, an yasifu, membentuk saf atau berbaris, ya, membentuk saf, wara al imami, di belakang imam. Thalathata sufufin, dengan 3 saf. Ya, di belakang imam membuat 3 saf. Wa in, meskipun, qallu, ya, meskipun mereka berjumlah sedikit. Qallu itu sedikit artinya. Meskipun mereka berjumlah sedikit. Walau misalkan makmumnya cuman berapa? Cuman 3. Meskipun makmumnya cuman 3, jadi ya udah buat 3 saf di belakang imam. Ya. Wa in qallu, karena memang ya dalilnya terdapat di dalam sebuah hadis, tidak ada seorang mayit kemudian dia disolatkan oleh 3 saf kaum mukminin kecuali wajib baginya. Apa maksudnya wajib? Wajib di sini adalah apa? Wajib baginya masuk ke dalam surga. Enggak, ya lebih lah. Ya kan bisa apa namanya? Enggak cukup 3 ya kan? Dia lebih lah, ya kan? Tapi meskipun sedikit, buat bentuk 3 saf. Ya, 3 saf. Itu dia ya. Nah, di sini ada yang belum kita barisi. Ada yang kan ini di dalam kurung, tutup kurung ya. Ya. Itu setelahnya ada perkataan ya kan? Perkataan marthad. Bisa lihat qala fakana malikun. Dapat setelah dalil fakana malikun. Iya. Coba itu dibarisi terlebih dahulu. Fakana malikun idastaqalla ahlul janazati jazaahum, ya, jazaahum thalathata sufufin. Iya. Ya, itu dia ya. Ini artinya adalah ya, fakana Malik, adalah Imam Malik idastaqalla apabila sedikit ahlul janazati, jamaah yang menyolatkan, ya, jamaah yang menyolatkan mayit, jazaahum, maka beliau membagi mereka
thalathata sufufin, menjadi 3 saf. Ya, menjadi tiga saf. Kemudian wa idza ijtama'at, dan bila ternyata, wa idza, dan apabila ternyata ijtama'at, berkumpul, ijtama'at itu berkumpul, janaizu, jenazah adidatun, yaitu jenazah yang berbilang. Maksudnya apabila berkumpul ya jenazah yang begitu banyak, ya. Ini Ustaz artikan perkata ya. Ya, ini Ustaz mengartikan sesuai perkata supaya kalian bisa mengetahui arti perkata yang ada di dalam buku ini. Ya, apabila berkumpul jenazah, ya, itu yang berbilang, minar rijali, dari kalangan laki-laki, minar rijali, dari kalangan laki-laki. Jadi adidatun itu ya berbilang, maksudnya banyak. Ya, apabila berkumpul jenazah yang banyak, minar rijali, dari kalangan laki-laki, wan nisa'i, dan perempuan. Fa in shalla, maka jika menyolatkan ala kulli janazatin, atas setiap jenazah, salatun, maka salat jenazah ini, fahadal aslu, maka ini adalah hukum asalnya. Paham? Maksudnya hukum asal setiap jenazah itu disolatkan satu persatu. Nah, jadi apa? Ini nanti selanjutnya. Penjelasan selanjutnya. Jadi kalau satu persatu itulah hukum asalnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau sekaligus? Nah, ini dia. Wa in shalla 'alaiha, namun jika shalla 'alaiha, dan jika disalati, ya, jami'an, sekaligus. Jami'an itu artinya kan seluruhnya, kan? Seluruhnya sekaligus. Maksudnya semua jenazah itu disolatkan bareng. Namun jika disolati sekaligus, ya, maksudnya salatun wahidatun, yaitu satu solat sekaligus, ya. Dan jika disolatkan seluruhnya, salatun wahidatun, dengan satu solat, yaitu dengan sekaligus, jaza, boleh. Ya, jadi jazah itu artinya apa? Boleh. Jazah boleh. Namun hukum asalnya itu kita menyolatkan jenazah yang banyak ini satu persatu. Misalkan 20, satu persatu, hukum dasarnya. Satu, kemudian satu, kemudian satu. Nah, itu yang lebih baik. Tapi namun kalau sekaligus, itu boleh. Nah, caranya kalau sekaligus, caranya adalah wa yaj'aludz dzukura, ya, dengan menjadikan laki-laki, ya, ja'alu itu kan menjadikan, menempatkan, iya,
Dzukur itu laki-laki, jadi jenazah laki-laki, dan menjadikan jenazah laki-laki walau kana, meskipun, walau itu meskipun, ya meskipun mereka sigharan, meskipun mereka itu kecil, ya, iya, masih anak-anak, sighar, sogir, kecil, masih anak-anak. Ya, mimma yalil imamu, ya, lebih dekat ke arah imam. Jadi yang laki-laki itulah yang lebih dekat ke imam. Jadi dibalik, ya kan? Nah, ya, yang perempuan dia mendekat ke kiblatnya. Jadi dibalik, kalau apa namanya, jenazah apa namanya, kalau kita sholat berjamaah kan laki-laki dulu yang di depan, yang perempuan itu di belakang. Namun kalau ini terkumpul jenazah yang banyak, laki-laki dan perempuan, maka yang lebih depan itu adalah apa? Perempuan. Yang dekat ke imam adalah laki-laki. Iya. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya ini ya artinya memang inilah syariat, ya, inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita bacakan wal inathu, sedangkan jenazah perempuan mimma yali, lebih dekat al-qiblata, lebih dekat ke arah apa? Ke arah kiblat. Itu dia, ya. Dan ini pernah terjadi apa namanya? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini telah disebutkan, ya, nanti dalilnya kita akan kita akan bacakan pada ya waktu-waktu selanjutnya, ya. Setelah kita bisa menyelesaikan Kitabul Janaiz ini. Nah, kemudian kita masuk di halaman 174. Aina yusalla 'alal janaizati. Ya, artinya, ya, kita bacakan terlebih dahulu, ya. Aina yusalla 'alal janazati. Tajuzu as-salatu 'alal janazati fil masjidi. Ya. Ya, kita lewati dalilnya. Ini dalil di bawahnya. Lanjut, lakin al-afdalu, ya, di bawahnya, lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha. Lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha kharijul masjidi. Fi makanin mu'addin
lis-salati 'alal janazati. Alal janaizi, alal janaizi. Kama kana al-amru ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalibu ala hadyihi fiha. Ya, kemudian dalil, ada dua dalil ini kita lompati ke perkataan musannif. Wala tajuzu, dapat? Wala tajuzu salatul janazati bainal kuburi. Ya. Ya, kita artikan aina yusalla 'alal janazati, di manakah disolatkan jenazah? Ya, di manakah disolatkan jenazah? Ya, titik 2. Tajuzus salatu, boleh menyolatkan 'alal janazati, boleh menyolatkan jenazah fil masjidi, di masjid. Ya, jadi ini hukumnya boleh, namun bukan utama. Lakin al-afdalu, namun yang lebih utama, as-salatu 'alaiha, menyolatkan jenazah kharijul masjidi, di luar masjid. Fi makanin, di tempat mu'addin, di tempat yang memang dipersiapkan, di tempat yang memang dipersiapkan lis-salati 'alal janaizi, untuk menyolatkan jenazah. Jadi ada memang satu tempat yang janaizi, di tempat yang dipersiapkan untuk salat jenazah. Kama, sebagaimana, kanal amru, sudah dimaklumi, ya sudah diketahui, ya sudah dimaklumi. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ghalibu, ya, sebagaimana hal itu sudah dimaklumi, ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal ghalibu, yang pada umumnya, wa huwal ghalib, dan wa huwal ghalib itu adalah, dan itu adalah merupakan kebiasaannya, ghalib umumnya, wa huwal ghalibu, dan itu adalah pada kebiasaannya, pada umumnya, ala hadyihi, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Ya, jadi
salat jenazah yang utama itu adalah di luar masjid, di tempat yang memang sudah dipersiapkan untuk apa? Tempat salat jenazah. Tapi ini jarang ya disiapkan oleh BKM, ya kan. Biasanya kalau udah dibawa ke masjid, ya udah masuk ke masjid. Tapi secara sunnah, dan ini termasuk salah satu sunnah yang sudah mati. Makanya ya boleh, dan itu lebih utama daripada di dalam masjid. Tapi yang lebih utama itu adalah apa? Di tempat, yaitu di luar masjid, yang memang dipersiapkan untuk sholat jenazah tempat itu. Apa? Ya pokoknya tempat lah. Ya, tempat memang dipersiapkan, dan tempat itu kan nggak mesti ini, nggak mesti apa? Ada atapnya. Memang udah dipersiapkan oleh BKM itu untuk tempat sholat jenazah. Kalau ada ininya lagi apa namanya, atapnya lebih bagus, ya kan? Ya, misalkan hujan kan nggak payah gitu kan menyolatkannya. Ya, situ memang dipersiapkan itu untuk sholat jenazah. Ya, memang lebih bagus kalau sekiranya ada tempat seperti aula, tempat apa, tapi situ dipersiapkan untuk sebagai tempat sholat jenazah. Nah sekarang kita jenazah yang ada kalau dibawa ke masjid, dimasukkan ke dalam masjid. Ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang lebih utama yang dianjurkan adalah di luar masjid, di tempat yang disiapkan untuk masjid. Iya, untuk sholat jenazah. Kemudian wala tajuzu, dan tidak boleh salatul janazati, salat jenazah bainal kuburi, di antara kuburan-kuburan, maksudnya di tengah-tengah kuburan. Ini enggak boleh. Salat jenazah di tengah-tengah kuburan. Namun bagi kita, misalkan kita ingin menyolatkan jenazah, namun jenazahnya itu sudah dikuburkan, maka boleh kita mendatangi kuburan tersebut dan sholat jenazah di hadapan kuburan tersebut. Karena menurut pendapat yang rajih, bahwa jenazah yang sudah disolatkan tidak ada sholat gaib. Ini pendapat yang lebih rajih sesuai dengan dalil. Karena Nabi SAW sholat gaib itu, ya, dan juga para sahabat diperuntukkan kepada siapa? Raja Najasyi. Yang mana Raja Najasyi ini adalah seorang raja, ya, yang mana dia adalah seorang muslim, yang dia punya rakyat Nasrani semuanya. Nah, ketika dia meninggal dunia, gak ada yang mengurus jenazahnya. Jadi dia diurus jenazahnya sesuai agama Kristen, agama Nasrani. Jadi dapat berita kepada Nabi SAW bahwasannya meninggal Raja Najasyi, maka Nabi SAW dan para sahabat sholat gaib. Gaib itu sholat yang gak ada apa, di depannya gak ada jenazahnya. Itu sholat gaib. Ya misalkan yang gak disolatkan kadang tenggelam, ya kan? Nah, itu nggak ada yang nyolatkan, ya kan? Ya, misalkan apa, pesawat terbang, ya kan? Iya, meledak, nggak ada apanya. Nah, itu sholat gaib lah. Atau hilang, dia meninggal, tapi nah itu sholat apa? Sholat gaib. Tapi kalau udah disolatkan, menurut pendapat yang rajih adalah tidak ada sholat gaib baginya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan ada solat gaib, boleh membolehkan solat gaib untuknya. Tapi Ustaz lebih condong, ya, sebagaimana amaliyah Nabi SAW, ya, tidak ada solat gaib untuk orang yang sudah disolatkan, ya, yang sudah disolatkan. Nah, kita menyolatkan jenazah tidak boleh di tengah-tengah kuburan. Namun kalau ada jenazah yang sudah dikuburkan, kemudian kita belum menyolatkannya, datangi kuburannya, sholat jenazah di depannya. Ya, kalau dia laki-laki, ya, kita posisi kita itu di kepalanya, ya, tapi mengarah ke kiblat.
Kemudian apa? Kalau dia perempuan itu di apa? Pusarnya itu, iya, pinggangnya ya, di pusarnya. Nah, itu sholat jenazah, bukan sholat gaib namanya. Kita menyolatkan jenazah, akan tetapi jenazahnya sudah dikubur. Jadi nggak mengapa. Jadi jangan sampai nunggu-nunggu kita. Kadang misalkan keluarga kita meninggal dunia, ya kan? Nunggu-nunggu kita, ditahan-tahan jenazah. Ini jangan. Ya udah, kalau apa kan yang penting kan kita doakan. Kalaupun mau nyolatkan bisa datangi kuburannya. Kita sholatkan. Nah, gitu ya. Anak-anak Ustaz. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Wah, karena nunggu kita misalkan orang tua meninggal, kita anaknya itu di luar kota jauh. Nunggu-nunggu kita, ya kan, sampai dari apa? Ya, ini jangan sampai seperti itu. Ya udah, dipercepat aja, disegerakan. Yang dibutuhkan kerabat kita, orang tua kita kan doa kita, ya kan? Kalau masalah sholat, kita juga bisa menyolatkannya. Datangi aja kuburannya, kita sholat kita menyolatkan jenazah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ada seorang wanita hitam yang dia tinggal di Masjid Nabawi dan kerjaannya itu suka nyapu masjid. Nah, ketika dia meninggal dunia, para sahabat tahu dan nggak dikasih tahu Nabi SAW. Jadi Nabi tanya, mana wanita ini? Ya, dia sudah meninggal, ya Rasulullah. Ya, kenapa nggak engkau memberitahukan kepadaku? Nah, jadi Nabi setelah itu Nabi pergi ke kuburan wanita ini, dan Nabi SAW dan sahabat menyolatkannya di kuburan. Ya, itu. Jadi sholat jenazah itu boleh, maksudnya sholat yang jenazah untuk yang sudah dikubur. Tapi kalau jenazahnya masih belum dikubur, nggak boleh. Ini maksudnya tidak boleh sholat jenazah di tengah-tengah kuburan. Artinya jenazahnya masih apa? Masih di atas tanah. Nah, ini tidak apa? Ini tidak boleh. Ya, ini bisa difahami. Namun sholat-sholat yang lainnya nggak boleh menghadap kuburan. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Dilarang kita sholat menghadap kuburan. Ya, kemudian termasuk juga orang yang sudah meninggal kan sudah jadi mayat dia. Makanya kalau sholat, jangan mayatnya itu di depan kita. Ini sholat wajib, mayatnya di depan kita, nggak boleh. Itu sama kita sholat menghadap kuburan. Letakkan mayatnya itu di belakang, ya nggak apa-apa. Ya kan, di teras ya, di belakang, nggak apa-apa. Ini mau diajak sholat juga, sholat wajib, ya kan? Di depan pula diletakkan, ini tidak boleh. Ya, misalkan meninggal gitu kerabat kita di rumah, ya, di ruang tamu, kita sholat zuhur ngadap pula ke mayat, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh kita menghadap ke mayat, karena mayat ini sudah seperti dikategorikan seperti orang yang sudah dikubur, karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat itu menghadap kuburan. Maka karenanya di dalam Islam tidak boleh bersatu. Kuburan itu kita nggak boleh sholat di kuburan, nggak boleh sholat. Ya, makanya di dalam Islam nggak boleh nyatu masjid tempat ibadah dengan kuburan, nggak boleh nyatu. Ya, harus terpisah dia, terpisah dengan pagar. Kalau sudah terpisah dengan pagar, ada batas masjid dengan batas kuburan, tidak mengapa. Iya. Iya. Iya, nggak boleh, harus dibuat pagar. Kalau di pagar dia, dibuat pagar, ini halaman masjid dipagar, itu boleh. Dan memang pagar, jangan dijadikan pagarnya itu dinding masjid. Maksud tahu dinding masjid, janganlah. Kalau bisa diusahakan jangan, ya langsung. Ada memang batasnya, itu lebih berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati dihindari. Yang jelas haramnya kuburannya di dalam masjid. Bisa dibuka, kadang ada tirai gitu di tempat mihrab, kadang kan gitu. Cuman ditutup apa? Tirai. Nah, itu haram itu. Kalau kalian jumpai masjid yang seperti itu,
bisa nampak, kadang tutup tirai, dibuka tirainya udah nampak kuburannya. Nggak boleh itu sholat yang kayak gitu, jelas. Kalau masjid raya kalau bisa dihindarilah, karena apa, nyatu dia dengan halaman. Makin banyak itu nanti yang meninggal, orang-orang Melayu yang apa, makin dekat lagi dia. Kecuali kalau dibatasi, di pagar itu masjid rayanya dibatasi, mana areal masjid, mana areal kuburan. Hah? Dia udah nyatu kayaknya, nggak ada temboknya, dinding, membatasi dinding, nggak ada pun apanya. Kadang kalau nanti sholatnya sampai keluar kan sholatnya jelas itu ya kan, ngadapnya ke kuburan. Kalau bisa dihindari, ya kan? Kalau bisa diusahakan untuk dihindari, karena kalau kita sholat menghadap kuburan itu sholatnya batal ya. Iya, itu beda. Kuburan Nabi SAW itu, Nabi SAW itu dikuburkan di tempat dia meninggal, dan Nabi meninggal di rumah Aisyah, dan rumah Aisyah itu bukan apa? Bukan masjid, namun khalifah-khalifah setelah meninggalnya para sahabat itu diperlebar Masjid Nabawi sehingga memasukkan rumah Aisyah itu masuk ke dalam masjid. Akan tetapi di sini, karena pun tidak mungkin dipindahkan, ya, karena ini fitnah juga kan, bisa fitnah. Akan tetapi walaupun begitu, kuburan Nabi tidak masuk bagian masjid. Kenapa? Karena kuburan Nabi itu di dinding dengan 4 dinding. Ngerti? Berlapis-lapis dia. Jadi dia tidak apa? Tidak masuk bagian masjid. Ya. Kemudian yang kedua, Masjid Nabawi itu kan ada keutamaannya tersendiri. Ya, orang yang sholat berjamaah di sana itu keutamaannya kan lebih baik berapa? 1000 kali lipat daripada di masjid yang lain. Jadi kuburan Nabi SAW itu, ya, itu apa namanya? Itu sudah dibatasi dengan 4 dinding, 4 dinding. Dan memang ya ini kesalahan khalifah yang dulu, ya, yang memasukkan kuburan Nabi, ya, ini kesalahan, ya. Ya, itu dia. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.